Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita di podcast Ramadan Alfitian. Bersama kita hari ini, kita kedatangan pemateri yang luar biasa insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Reni. Waalaikumsalam Ustazah Riana. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, walaupun puasa kayaknya ngelihat anak-anak di sekolah gitu ya, semangat khatamnya. Bahkan udah ada yang khatam kayak gitu kan. Masya Allah udah ada Ustazah ya? Jadi makin kalau gurunya gak semangat, ya siswanya makin gak semangat ya? Gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang semangat, mungkin tepat ya di podcast kali ini kita mau mendengar nih Ustazah, mendengar kisah-kisah yang membuat kita semangat, karena saya yakin kalau misalnya dalam Islam itu banyak sekali sebenarnya sosok-sosok yang luar biasa, yang punya semangat yang luar biasa, yang mungkin kita belum kenal. Kalau kita kenal yang sering terdengar mungkin kayak Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, mungkin Udah sering kita dengar yang paling sering kita dengar. Pasti ada juga sosok yang lain. Mungkin dari Bu Reni bisa menceritakan sosok lain itu yang bisa membakar semangat kita juga pada hari ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita mau bahas, kalau kita bilangnya hero kali ya, biar lebih keren. Karena kan hero, pahlawan, kesatria yang banyak dikenal itu kan kayak Spider-Man, Batman. Kalau di Indonesia kayak Gatot Kaca misalnya gitu kan. Jadi itu rasanya cuman fiksi gitu. Jadi kita ini butuh yang nyata. Nah ini yang mau kita bahas. Jadi Alkisah gitu ya. Tapi bukan Alkisah, ini karena kisah nyata gitu ya. Real terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok pemimpin sebuah kaum gitu ya. Kaumnya mungkin bukanlah kaum yang paling banyak penduduknya, tapi beliau bisa mengambil hati semua penduduknya, mengambil hati semua kaumnya. Masya Allah. Jadi beliau adalah Nu'man bin Muqarrin. Nu'man bin Muqarrin. Jadi sosok Nu'man ini gitu ya, kita lebih akrab aja manggilnya Nu'man aja ya, tanpa bin Muqarrinnya ya. Jadi sosok Nu'man ini beliau adalah orang ataupun sahabat Rasulullah, karena kan Muslim yang hidup di zaman Rasulullah itu kan disebut sahabat gitu ya. Tapi setelahnya itu kan saudara. Kita ini kan saudara bukan sahabat. Jadi Nu'man bin Muqarrin ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang banyak menghabisi waktunya itu di medan perang. Beliau sangat mencintai medan jihad. Makanya the real hero ya. Iya, the real hero gitu ya. Jadi beliau nggak mau tuh istilahnya nggak ngambil peran ketika ada perang. Perang apapun itu beliau ikut. Jadi awalnya Nu'man bin Muqarrin bukan termasuk as-sabiqunal awalun. Bukan termasuk 10 orang pertama masuk Islam. Tetapi kiprah dakwahnya, kiprah medan jihadnya lebih dari itu. Jadi diawali gitu ya, kisah Nu'man bin Muqarrin ini dengan masuk Islamnya beliau punya 10 saudara, 10 abang dan adik gitu istilahnya. Jadi 10 abang dan adik ini, mungkin kalau kita sebut namanya satu-satu nggak cukup ya podcast ini gitu ya. Jadi 10 orang itu beliau ajak semua masuk Islam dan mau. Entah bagaimana cara Nu'man bin Muqarrin ini mengatur katanya sehingga mau terpancing untuk masuk Islam istilahnya. Dan juga beliau membawa 400 pasukan kuda dari kaum beliau istilahnya untuk masuk Islam semua. Bayangkan berarti kalau dihitung 410 plus beliau 411 beliau bawa bersama-sama menuju kediaman Rasulullah untuk menyatakan keislaman mereka semua. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah ya. Saya pun sampai merinding ketika mendengar ceritanya ataupun membaca ceritanya. Sebegitu Masya Allahnya perjuangan beliau, padahal untuk masuk Islam aja gitu. Beliau udah membawa rombongan. Bagaimana mungkin Rasulullah menyambutnya dengan sukacita gitu kan. Masya Allah, ini apa rame-rame nih mungkin kata Rasulullah kan. Jadi pada saat itu beliau masuklah Islam, kemudian bersama pasukan penunggang kuda dan juga 10 saudaranya. Kan kita jarang-jarang ya saudara kita mau semua ngikut apa yang kita ajak ya. Kadang kawan bertengkar kayak apalagi gitu, dakwah yang paling sulit itu adalah mengajak keluarga. Jadi ini Masya Allah kali gitu ya. Entah memang keimanan Nu'man bin Muqarrin ini. Jadi singkat cerita, setelah mereka masuk Islam, perjuangan Nu'man bin Muqarrin beserta 10 saudaranya dan juga kaumnya itu nggak main-main. Jadi mereka masuk Islam langsung istilahnya mau ikut berperang. Bukan hanya Nu'man, yang lain juga kayak gitu juga. Jadi keimanan mereka hampir sama. Cuma Nu'man ini memang ada sisi leadershipnya yang bagus dan keimanannya juga bagus. Jadi pada masa itu gitu ya, pada masa itu
Ini udah beralih kepada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi awalnya Nu'man itu Masuk Islam pada zaman Rasulullah. Nah, tetapi kiprah dakwahnya yang memang di medan jihad Sampai masa Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah, jadi panjang ya Ustazah ya, dari Rasulullah, lewat Abu Bakar, setelah Abu Bakar, setelah itu Umar. Iya, lewatin Abu Bakar doang. Jadi Nu'man bin Qarin ini ikut peperangan Islam versus Persia. Jadi kalau dulu teman-teman di rumah gitu ya, kerajaan yang terbesar di zaman dulu itu ada dua, Romawi dan Persia. Nah, jadi istilahnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Islam ini, kaum muslimin yang saat itu kekuatannya sudah hampir setara dengan Persia, mencoba istilahnya mengajak mereka masuk Islam, kalau tidak akan terjadi peperangan. Nah, zaman dulu syiar dakwahnya seperti itu. Jadi pada saat itu Nu'man bin Qarin belum menjadi panglima perang, tetapi masih menjadi jundi atau tentara. Pimpinan perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW. Yeah. Kan? Jadi perangnya itu ada 3 jilid. Perang Islam versus Persia ada 3 jilid. Saking besar kekuatannya Persia ya Ustazah ya. Cuman kita tetap menang telak 3-0. Masya Allah. Kita menang 3-0. Jadi perang pertama itu namanya perang Qadisiyah, karena tempatnya di Qadisiyah. Jadi itulah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi Nu'man ini berperan saat itu menjadi juru bicara yang datang kepada Raja Persia, menyampaikan pesan bahwasanya kita ini akan ada perang. Jadi punya peran yang penting ya Ustazah ya. Dari awal perang jilid pertama, perang Persia melawan Islam gitu kan, beliau sudah mengambil peran penting. Nah, jadi peran yang sangat penting, jadi juru bicara. Tapi beliau tidak langsung menyatakan perang, karena kan dalam Islam tidak boleh langsung menyerang tanpa adanya syiar dakwah apapun. Tapi beliau tetap mengajak apakah mau masuk Islam, itu kalau tidak begini. Beliau ada persyaratannya, kan itu adalah strategi perang atau strategi dakwah kita. Jadi singkat cerita, beliau di situ mengambil peran itu, kemudian menanglah gitu kan. Nah, beliau berarti di situ sebagai judi, sebagai orang yang memegang pedang juga gitu kan, menebas musuh tanpa takut. Kemudian dilanjutkan perang kedua, jilid kedua. Tetap Persia melawan Islam, melawan Muslim. Itu di Ahwas. Beliau mengambil peran menjadi pemimpin kubu kanan. Jadi gitu. Sekarang nih benar-benar udah diamanahin beliau itu menjadi pemimpin kubu kanan. Ya kan ada kubu kanan, ada kubu kiri, ada yang belakang, ada yang depan. Iya. Pembagian peperangannya. Karena memudahkan lawan musuh ya Ustazah ya. Nah, mungkin karena kan segala sisi itu diincar sama musuh. Apalagi Persia yang memang dua kekuatan terbesar di dunia, bukan di Eropa gitu, dunia. Jadi Nu'man bin Qarin ini pemimpin sebelah kanan. Kemudian yang benar-benar beliau menjadi panglima perang, ya istilah kisahnya mungkin diperpanjang di bagian itu pada saat perang jilid ketiga, final war, final war-nya gitu. Jadi itu terjadinya ataupun nama perangnya itulah perang Nahawan. Namanya perang Nahawan karena terjadi di Nahawan. Yes. Jadi singkat cerita, perang Nahawan itu dinobatkan sebagai penaklukan terbesar. Karena memang perang jilid ketiga. Setelah itu Persia nggak melawan. Akhirnya ya. Karena yang 2-0 ini Persia mau balas dendam. Gitu kan. Ternyata di jilid ketiga juga nggak bisa. Jadinya mungkin orang-orang mereka udah mati juga, gitu kan, udah meninggal, jadi nggak ada tersedia lagi. Jadi cukup sampai di perang jilid ketiga, di perang Nahawan. Saat itulah Umar bin Khattab sebelumnya itu mendapatkan surat ataupun mendapatkan kabar bahwasanya Persia mau menyerang balik. Pada masa itu masih 3 perang itu Khalifah Umar bin Khattab mengambil peran juga. Jadi pada masa Umar bin Khattab itu pada masa beliau menjadi pemimpin Amirul Mukminin, beliau bingung nih. Ini kira-kira nih Persia nih mau melawan kita lagi. Siapa kira-kira yang jadi pemimpin ya? Ini bingung nih. Ali bin Abi Thalib pun kan, Umar mungkin saat itu yang menjadi teman terdekatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi bingung, diskusi, musyawarah dengan sahabat-sahabat terdekat, sampailah keluar nama Nu'man bin Qarin adalah orang yang pantas. Masya Allah. Jadi segitulah memang kiprah dakwah beliau dari tentara yang memang mungkin dilihat kesetiaannya. Iya, dan punya kapasitas yang besar kan? Punya kapasitas karena leadershipnya udah bagus dari awal, udah bisa ngajak umat muslimnya, kaum-kaumnya, umat kaumnya gitu. Semuanya masuk Islam gitu ya. Masya Allah. Dilihat dari situ juga. Dia keluarlah nama Nu'man bin Qarin menjadi pemimpin perang Nahawan, perang terakhir final war antara Persia dengan menaklukkan Persia. Yes, menaklukkan Persia.
Jadi singkat cerita beliau udah mendapatkan amanah, beliau yes kan kayak gitu. Beliau yes kan, ya insya Allah saya bersedia gitu. Mendapatkan amanah itu, peperangan pun terjadi dan banyak sekali strategi dakwah beliau yang ataupun strategi perang beliau yang keren gitu. Jadi pada saat itu ternyata orang Persia itu ketika mereka mau melawan Muslim, mereka nggak mau keluar dari tenda mereka. Oh gitu. Mereka mau Muslim datang dulu biar mereka ngejebak dan banyak ranjau tuh istilahnya. Oh, strategi mereka ya. Nah, jadi gitulah ya guys ya, gitu perang-perang itu memang banyak strategi ranjau gitu kan, dari itu. Jadi Persia ini masang ranjau yang banyak, gimana caranya mereka itu nggak kasih masuk Muslim dan jauh gitu. Mereka nggak mau tuh perang, ayo kita serang gitu, enggak. Tapi mereka maunya datang dulu ke dekat. Ya dipancing ya. Dipancing. Cuma jadinya mereka nunggu nih, orang Muslim ini nunggu. Enggak, kayak mana lah cara bikin keluar orang Persia ya. Karena mereka istilahnya mereka mau memancing amarah dulu orang Persia nih. Nunggu-nunggu, karena kan orang Muslim itu dia kan pertama ya memang mempercepat kalau misalnya ada seruan kebaikan. Kan seperti itu. Bersegera ya Ustazah. Ruhul istijabah. Jadi singkat cerita banyak diskusi gimana nih caranya berdiskusi, karena beliau bukanlah pemimpin yang langsung mutlak. Ya, bukan abal-abal ya ibaratnya ya. Jadi kalian harus ngelakuin semua. Tapi beliau aja diskusi antara tentaranya. Musyawarah. Adalah tersebut di salah satu sahabatnya. Jadi beliau mengatakan, beliau mengusulkan bahwa kita ambil kelompok kecil untuk memancing Persia. Jadi mancing juga lagi. Mancing nih ceritanya. Mancing Persia untuk keluar. Mancing tentara Persia tadi untuk keluar juga gitu. Mau membalas dendam. Akhirnya setuju dengan ide tersebut dan dilaksanakan ide tersebut. Nah, jadi udah nih mereka pancing nih, kelompok kecil tadi mencoba memancing, mencoba langsung datang ke tenda-tendanya. Jadi intel mungkin kali ya ada beberapa gitu kan. Kemudian terpancinglah alhamdulillahnya orang Persia ini gitu. Terpancing. Jadi terpancing orang-orang Persia ini, mereka udah mengeluarkan pedang mereka, mengeluarkan senjata mereka gitu kan, mau menyerang Muslim. Akan tetapi inilah mungkin ya Allah mengutus Nu'man untuk melatih kesabaran kaum muslimin. Pada saat itu Nu'man bin Muqarrin memegang apa yang pernah Rasulullah ajarkan. Apa tuh Ustazah? Tidak berperang sebelum tergelincirnya matahari. Jadi pada saat itu beliau nunggu tuh tergelincirnya matahari. Beliau nunggu karena pasukan kawan-kawannya yang di belakang ini tentaranya udah nggak sabar nih. Ayolah Nu'man. Ayo udah keluar nih gitu ya. Kita dapat cinta gitu kan. Tapi udah siap dengan senjata ya. Sudah siap, senjata kali udah tajam kali nih gitu kan. Tapi beliau bilang sabar, akhirnya berlangsung peperangan, sengit lah terjadi peperangan kayak gitu kan. Ada beberapa yang memang syahid kayak gitu langsung di medan perangnya, dan singkat cerita lagi gitu ya, Nu'man bin Muqarrin juga syahid di medan perang. Jadi Nu'man bin Muqarrin syahid di medan peperangan yang beliau pimpin. Yang beliau jadi leadernya di situ, beliau syahid ya Ustazah ya. Itulah Allah mengistimewakan kan. Jadi beliau memimpin dan pemimpin itu yang juga syahid di situ gitu ya. Jadi harumlah darah beliau di bumi Nahwan gitu. Masya Allah. Seperti itulah. Jadi kisahnya. Jadi seperti itulah peperangan beliau, di mana beliau syahid di situ. Jadi setelah itu yang sadar akan kesyahidan beliau, adik beliau, saudara beliau deh. Nu'aim namanya. Nu'aim namanya. Beliau langsung menutup jasad Nu'man supaya nanti gimana kawan-kawannya enggak tergoyahkan. Kan kita kalau ada kawan meninggal, apalagi pemimpin ya Ustazah ya, ketika pemimpin udah meninggal, ya Rasulullah meninggal lah gitu. Sampai enggak percaya kan. Apalagi mereka yang lagi berperang. Nah, jadi sedih itu kan, Nu'aim enggak mau. Jadi Nu'aim yang mengambil alih kayak gitu kan. Beliau yang mengambil alih peperangan, yang mengatur strategi balik, memimpin gitu kan. Sampai akhirnya siap selesai semua, alhamdulillah menang Muslim, alhamdulillah gitu kan, wasyukurillah. Dan teman-teman yang lainnya bertanya mana nih Nu'aim gitu. Dibukalah jasadnya, sambil syahid. Kita sudah syahid. Masya Allah, gitu ya. Merinding kita mendengar ceritanya. Iya Ustazah ya. Jadi kemudian sampailah berita kemenangan kepada Umar bin Khattab, kan khalifah kan, berarti harus disampaikan kan nggak mungkin. Iya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab mendengar beritanya, kemudian juga mendengar kabar bahwa Nu'man bin Muqarrin sudah wafat, dan beliau sangat sedih. Umar bin Khattab yang segarang itu menangis di depan kaum muslimin.
Jadi beliau naik atas mimbar pada saat itu mengumumkan bahwa Muslim menang melawan Persia. Gitu. Kemudian beliau mengatakan juga bahwa Nu'man bin Muqarrin telah wafat. Sampai istilahnya di bawah beliau, di bawah mimbar kan mimbar tinggi, di bawah beliau Abdullah bin Mas'ud gitu juga nangis terseduh-seduh gitu. Sampai ya nangis terseduh-seduh lah gitu kan, suaranya sampai terdengar ke teman-teman yang lain, bahkan Umar bin Khattab sampai menangis itu sampai basah jenggotnya. Memang sangat-sangat sedih gitu karena kehilangan sosok hero tadi. Iya. Karena nggak main-main. Memang gitu ya Ustazah ya, kalau seseorang itu punya kiprah yang besar, punya perjuangan yang besar untuk Islam itu, ketika kita kehilangan orang tersebut pasti akan terasa sedih kali ya Ustazah ya. Apalagi ketika ia memperjuangkan kemenangan Islam, justru beliau syahid di sana Ustazah ya. Insyaallah memang takdir Allah memang yang terbaik kan. Karena juga Khalifah Umar bin Khattab ini kenapa juga sedih kayak gitu kan? Karena pernah Khalifah Umar bin Khattab ini mengamanahkan beliau Nu'man bin Muqarrin ini menjadi gubernur di wilayah Kaskar namanya dulu. Tapi kan udah mendapatkan amanahnya sebagai gubernur, tapi beliau nggak nyaman. Beliau nyamannya itu dengan debu, dengan perang. Itu beliau nyamannya. Tapi itu ya Ustazah ya, orang-orang dulu ya, saya tidak nyaman dengan jabatan-jabatan yang diberikan. Duduk santai, suasana indah, makanan sudah tersedia, mengalir terus gitu. Mungkin sama kayak Umar bin Khattab juga kan, beliau ketika diamanahkan sebagai Amirul Mukminin, beliau tuh memang nggak senang dengan amanahnya itu. Maksudnya bukan dalam artian tidak senang menjadi pemimpinnya, tapi mungkin tidak senang dengan dengan jabatan-jabatan yang nanti orang lain akan meninggi-ninggikan gitu ya. Khawatir ya kan. Luqman kayak gitu juga. Luqman seperti itu juga. Gak jauh beda dengan Umar bin Khattab. Makanya sesayang itu Umar bin Khattab dengan Luqman. Mungkin beliau melihat diri beliau di sisi. Ada di situ ya. Jadi gitu. Beliau malahan meminta Umar bin Khattab memecat beliau. Jadi turun beliau balik lagi ke medan perang. Bahkan mungkin pada saat itu nggak langsung ditunjuk jadi pemimpin. Jadi jadi juri, jadi tentara yang disuruh-suruh kayak gitu. Gubernur kan yang menyuruh. Nah, ini balik lagi, no problem. Untuk dia, Luqman, no problem. Asalkan saya bisa berperang itu. Nah, memang jiwa-jiwanya adalah jiwa-jiwa yang nggak takut mati. Nah, itu sebenarnya yang mau kita ambil. Iya betul. Jadi kita harus menjadi Muslim yang nggak takut gitu kan. Yang nggak takut akan apa? Takut akan membela kebenaran. Jangan kebalikan. Takut membela kebenaran, nggak takut dalam membela kebatilan, itu yang salah. Nah, itu nggak jadi contoh-contoh Nu'man bin Muqarrin kemudian nih kayak gitu kan. Iya betul Ustazah. Dan pun mungkin sisi lain yang kita ambil dari Luqman ini, dikenal atau tidak dikenalnya kita, punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, tetap harus membela kebenaran. Tetap harus berjuang untuk Islam ini. Jadi ibaratnya bukan karena kita mau jadi apa dulu nih, kita baru mau memberikan kontribusi yang baik gitu. Mau jadi yang jundi kah, sebagai prajurit kah, tapi kita harus memberikan yang terbaik buat Islam ini sendiri. Kita bisa berperan. Iya, harus berperan. Mau jadi prajurit kah, mau jadi konten kreator dakwah kan, mau jadi misi podcast kayak sekarang ini apa saja. Ya betul. Karena sekarang kan nggak lagi perang kan, kalau di Palestina sama Israel. Mungkin itu aja singkat ceritanya Ustazah Riana Nu'man bin Muqarrin. Masya Allah. Ya kalau jujur ya Ustazah ya, Ana sendiri juga baru pertama kali sebenarnya mendengar kisah Nu'man ini gitu. Karena mungkin sahabat-sahabat podcast juga sama gitu, yang sering terdengar itu mungkin nama-nama yang familiar lah, kayak tadi pertama kali Ana sebutkan Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi gitu. Ternyata di yang lainnya ada juga sosok luar biasa, yaitu Nu'man tadi ya Ustazah, yang punya peran yang besar terhadap Islam. Tentunya ketika beliau memimpin peperangan melawan Persia tersebut, beliau berhasil menangkan, walaupun beliau syahid di medan perang tersebut. Baiklah teman-teman podcast kalian, itu dia kisah inspiratif, kisah yang membakar semangat kita. Jadi walaupun bulan puasa juga harus semangat gitu ya. Para sahabat kita luar biasa kontribusinya terhadap Islam ini gitu. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Reni. Insyaallah kita bertemu ke podcast selanjutnya, jilid-jilid selanjutnya ya, dengan kisah-kisah inspiratif lainnya insyaallah. Baiklah teman-teman sekalian, selamat mendengarkan ya, selamat menjalankan ibadah puasa juga gitu. Semoga ada manfaatnya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.